Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah podcast perdana ya Bawaslu Kota Tasikmalaya, narasi pemilu, menata demokrasi dan pemilu. Ini di kesempatan perdana ini ya podcast Bawaslu Kota Tasik, ini kita kedatangan narasumber ya. Ini spesial karena memang podcastnya perdana, jadi bisa dikatakan narasumber spesial gitu ya. Wilujeng siang Bu Kadip. Siang Pak. Bu Yeti, beliau adalah komisioner KPU Kota Tasikmalaya, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Panjang sekali ya. Ya, di kesempatan podcast pertama ini kita akan ngobrol ya berkaitan dengan satu tema yang cukup menarik gitu ya. Penyelenggara pemilu menjadi anggota parpol di Sipol. Kok bisa gitu? Kok bisa? Nah, kita akan sedikit mengupas tentu secara ringan ya, tidak terlalu berat lah ya itu ya, dari sudut pandang regulasi seperti apa, dan pertanyaan pentingnya adalah kok bisa itu ya. Kemudian nanti bagaimana penyelesaian secara administratifnya gitu ya. Jelas kan kalau penyelenggara pemilu tegas tidak boleh kan, tidak boleh. Tapi juga tidak hanya hal itu sebetulnya Bu Kadip ya, banyak di Sipol ditemukan pekerjaan dalam uploadan KTA dan KTP itu satu sisi sebagai anggota partai, tapi dilihat KTP-nya pekerjaannya juga tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan itu muncul begitu. Nah, kita akan sedikit mengulas kenapa bisa seperti itu ya dengan Bu Kadip. Tapi sebelumnya gimana, sehat Bu Kadip? Alhamdulillah sehat ya Bu Komisioner. Sebelum ke pembicaraan inti itu ya, sedikit barangkali kita sudah masuk ke Permin ya Bu. Iya. Nah, bisa dijelaskan barangkali Bu sedikit soal tahapan, subtahapan daripada pendaftaran, verifikasi dan penetapan. Kita masuk ke Permin sekarang gitu ya Bu. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih Pak Leno, terima kasih para pendengar setia dari podcastnya Bawaslu ya. Ini luar biasa ini, baru pertama kali, dan alhamdulillah saya bisa berpartisipasi di sini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tahapan dimulai sejak tanggal 14 Juni 2024, di mana tahapan tersebut adalah bagaimana KPU RI menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu tahun 2024. Nah, sejak tanggal 29 sampai tanggal 31 itu adalah tahapan pendaftaran peserta pemilu. Ya. Berarti di sini adalah partai politik. Betul. Nah, pada saat pendaftaran dimulai itu tanggal 1 sampai 14. Semua partai politik yang masuk akun Sipol tentunya bisa mendaftarkan diri kepada KPU RI. Itu masih di pusat ya Bu ya? Masih di pusat. Karena memang sekarang ini ya, sentralis gitu ya. Betul, sentralis di pusat. Nah, dalam kurun waktu 14 hari ada 43 partai yang masuk akun Sipol, yeah. Tetapi yang mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu ada 40. Di antaranya 24 yang sudah lengkap dokumen, gitu, pemberkasan persyaratan yang disampaikan oleh Sipol. Ada 16 partai politik atau calon peserta pemilu yang belum lengkap, dan itu dikembalikan supaya dilengkapi. Yeah. Dan 3 partai politik yang tidak mendaftarkan walaupun sudah masuk akun Sipol. Di antaranya yang 3 itu Partai Damai Sejahtera Pembaruan, Partai Mahasiswa Indonesia, dan Partai Rakyat kalau tidak salah. Nah itu. Jadi tahapan selanjutnya setelah pendaftaran sejak tanggal 16 sampai tanggal 26 Agustus, KPU RI menyampaikan data kepada KPU Kabupaten Kota
untuk diverifikasi secara administrasi. Diantaranya adalah potensi ganda identik, kemudian potensi ganda eksternal, kemudian dari potensi tidak memenuhi syarat itu yaitu pekerjaan. Berarti kan kegandaan itu dari sisi kepengurusan partai dan keanggotaan. Ya. Kalau kepengurusan partai ini keanggotaan. Kalau ganda identik itu adalah keanggotaan. Kemudian potensi TMS-nya itu selain tadi pekerjaan, usia. Ya, usia dan NIK. Nah, itu menjadi perhatian khusus dan menjadi pekerjaan kami di kabupaten kota. Dalam ini kami sedang menjalankan itu, memverifikasi administrasi, terutama kita konsen ke ganda eksternal supaya semua permasalahan-permasalahan bisa terselesaikan seluruh partai politik. Nah, kebetulan partai politik atau peserta pemilu, calon peserta pemilu itu yang sudah yang ada di Kota Tasik itu ada 24 partai politik. Tidak semua yang kemudian lengkap di tingkat pusat kemudian semua diberikan ke KPU Kota Tasik ya, karena bergantung juga apakah ada kepengurusannya di Kota Tasikmalaya, kan begitu ya? Kalau itu sudah pasti ada kepengurusannya, karena kan akun sipil otomatis di sana ada kepengurusan kabupaten kota. Nah, kebetulan di Kota Tasik dari 24 partai yang lengkap dokumen di Kota Tasik semuanya ada. Gitu, semuanya ada. Dan KPU Kota sekarang sedang melaksanakan verifikasi administrasi, diantaranya tadi. Sebentar Bu, yang dinyatakan lengkap di tingkat pusat semua partai ada di Kota Tasik? Ada, baik yang partai lama maupun yang partai baru. Kan kepengurusan di kabupaten kota ini kan hanya 75% kan? Hanya 75%. Artinya kalau di Provinsi Jawa Barat kan ada 27 kabupaten kota, cukup di 20 kabupaten kota gitu ya. Betul. Nah, ini kan sifatnya bisa ada bisa tidak kan. Tapi untuk Kota Tasik ada semua. Ada semuanya. Oke. Luar biasa ya. Justru partai politik yang lama dengan yang baru semuanya ada. Dari 24 yang lolos ternyata di Kota Tasik semuanya ada. Kalau kemarin kan hanya 14 ya dari 18. Nah itu. Jadi ini bedanya pemilu 2019 dengan pemilu 2024, di mana dari 24 calon peserta pemilu atau partai politik yang lengkap dokumennya di pusat, ternyata di Kota Tasik semuanya ada. Nah, ini menjadi PR tersendiri buat KPU Kota Tasik untuk melaksanakan verifikasi administrasi yang sedang berjalan. Ya, memang Bu Kadip, kalau kita lihat struktur norma dari PKPU 4 begitu ya, memang proses pendaftaran ini kan polanya agaknya sentralis begitu ya. Nah, memang di kabupaten kota konsentrasi pekerjaannya itu intensitasnya baru ketika Verpak sebetulnya ya. Baru ketika Verpak, walaupun memang Vermin juga menjadi atensi kabupaten kota gitu. Ini kan ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan pola dan mekanisme antara pemilu 2019 dan pemilu 2024. Oke. Jadi banyak sekali ini terutama ganda eksternal jadi double-double. Ya, betul. Gitu. Jadi yang mungkin di awal partai A, sekarang partai B itu kan satu nama di dua partai. Nah, tindak lanjutnya bagaimana nanti partai politik harus mengajukan atau harus melampirkan surat pernyataan. Nah, terkait kegandaan Bu Kadip ya. Ini kan menarik sebetulnya SIPO, Sistem Informasi Partai Politik, yang dirancang untuk memudahkan calon peserta pemilu melakukan pendaftaran gitu, termasuk input dan upload data. Nah, satu sistem ini kan bisa dirancang untuk menghindari kegandaan itu kan, misalkan ketika kita menginput NIK gitu ya, yang sudah diinput sebelumnya, itu kan biasanya kalau sistem seperti itu akan tertolak begitu ya. Artinya kan kegandaan ini sebetulnya bisa dihindari dengan menggunakan sistem seperti itu. Nah,
pertanyaan yang mendasar adalah kenapa sipol tidak dibuat seperti itu sehingga memungkinkan ada kegandaan seperti itu gitu. Nah, kalau masalah itu lebih bijaknya kalau KPRI yang menjawab. Kalau kabupaten kota kan hanya sebagai user ya. Yeah. Yang menggunakan sipol tersebut gitu, sipol tersebut. Nah, kalau untuk masalah teknis yang berkaitan itu kan yang lebih bijak yang bisa menjawab adalah KPRI. Oke. Ya, jadi mohon maaf saja untuk masalah itu karena memang potensi masalah yang kami lihat di sipol pada saat sekarang verifikasi administrasi, jadi tidak menutup kemungkinan dari operator partai politik pun ya ada kesalahan input gitu, baik itu nama, kemudian angka-angka dari nomor KTA, nomor NIK, dan itu tidak menutup kemungkinan ada kesalahan input sehingga ketika sudah masuk akun sipol itu akan terlihat di kabupaten kota ternyata masalah-masalah itu muncul, dan tugas dari KPU kabupaten kota dalam ini operator dan verifikator bagaimana pengecekan data yang ada dalam KTA, ada dalam KTP disinkronkan dengan data yang ada di akun sipol gitu. Jadi itu seperti itu prosesnya, memang harus detail sekali gitu. Angka per angkanya itu harus dilihat secara detail. Jadi tidak bisa asal begitu saja, karena tidak menutup kemungkinan dari nama juga pun akan menjadi potensi masalah. Dalam arti misalkan M. Ridwan dengan Muhammad Ridwan, NIK sama. Nah, itu bagaimana KPU Kabupaten Kota menyikapi, mengeksekusi hal itu juga tidak bisa gegabah gitu, tetap harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti itu. Iya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama kita nih, bukan di pihak. Memang di 2019 Bawaslu tidak diberikan akses sipol, khususnya di kabupaten kota ya. Betul. Nah, sekarang diberikan akses sipol, dan sejak pertama di tanggal 1 atau 2 ya, kita sudah bisa membuka sipol gitu ya. Nah, arahan pada waktu itu untuk fokus melakukan pencermatan terhadap keanggotaan yang tidak memenuhi syarat. Nah, salah satunya adalah penyelenggara itu sendiri. Nah, ternyata kan hasil dari pencermatan 275 orang penyelenggara di jajaran Bawaslu se-Indonesia, ada komisioner, bahkan ada ketua gitu ya. Dan kebanyakan itu adalah staf ya di kesekretariatan di Bawaslu se-Indonesia itu masuk dan tercantum namanya di sipol. Staf Bawaslu Kota juga ada yang masuk di salah satu partai begitu ya. Nah, ini kan menarik begitu ya, menarik. Jadi pertanyaan sederhananya, kok bisa? Itu. Memang ini menjadi bisa menjadi konsumsi informasi yang cukup menarik dan patut memang dipertanyakan, kok bisa ya penyelenggara baik itu Bawaslu maupun KPU ya. Karena memang mungkin kalau tidak salah Bawaslu ada 275 orang ya se-Indonesia, kalau KPU kan 98, itu termasuk penyelenggara, sekretariat, dan termasuk PPNPM. Nah, karena memang dari awal ya, kalau tidak salah dari awal KPU RI memastikan dengan aplikasi Infosipol ya, memastikan agar seluruh jajaran KPU di satkernya masing-masing untuk bisa ngecek NIK ya, supaya bisa terlihat apakah masuk salah satu anggota partai atau tidak. Itu kan terus dicek secara berkala gitu ya, secara berkala sejak tanggal 1 sampai 14 itu secara berkala, termasuk setelah tanggal 14 pun itu diinstruksikan agar ada pengecekan NIK supaya supaya diketahui terdaftar dan tidak terdaftar pada salah satu partai. Nah, setelah pelaksanaan itu ternyata memang informasi yang kami dapatkan dari KPU RI bahwa ada 98. Nah, setelah termasuk Kota Tasik ada ya, tapi PPNPM setelah kami klarifikasi ternyata itu kan tidak merasa menjadi anggota partai
mungkin saja ini adalah pencatutan nama gitu, dan itu tidak menutup kemungkinan karena fakta di lapangan ada bukan saja pencatutan nama untuk penyelenggara, pencatutan nama anggota partai lain pun dicatut ke partai yang misalkan yang satu lagi. Nah, itu tidak menutup kemungkinan karena memang itu sebagai salah satu syarat keanggotaan. Kalau di Kota Tasik itu dibulatkan menjadi 732. Kalau lebih dari itu mungkin posisi aman lah, ada cadangan. Bagi 1/1000 itu ya. Betul. Nah, ini memang padahal gitu ya. Sebenarnya sebagai anggota sebagai penyelenggara pemilu ya, dalam hal ini adalah KPU, termasuk KPU kabupaten kota, sejak awal rekrutmen itu kan persyaratannya sudah dipastikan harus mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 21 huruf I, bahwa itu kalau misalkan calon penyelenggara pemilu pada saat melamar menjadi penyelenggara itu, kalau memang di awal dia sebagai anggota partai politik itu kan harus 5 tahun jadinya. Ya, 5 tahun. Dan tidak mungkin gitu ketika sekarang dicatut menjadi penyelenggara, loh kenapa kemarin lolos, kan begitu. Nah, memang Bu Adit ya, dari sisi itu kan saya juga mencermati ya, bisa saja penyelenggara pemilu yang namanya masuk dalam sipol ini dulunya memang masuk menjadi anggota, tapi kalau lihat regulasi 5 tahun sebetulnya sudah tidak ada jejak lagi. Nah, itu karena sudah lama begitu ya, sudah lama. Nah, yang menariknya adalah bahwa dibuatkannya KTA itu kan dasar dari KTP. Betul. Kan gitu. Nah, satu sisi ya sebagai penyelenggara, atau taruhlah misalkan bukan penyelenggara tapi orang lain yang kemudian tidak merasa mendaftar sebagai anggota salah satu partai politik gitu, atau pekerjaan yang memang tidak memungkinkan untuk masuk menjadi anggota partai politik misalkan, tapi namanya muncul di sipol gitu ya. Tetapi gitu kan, kenapa partai membuatkan KTA? Karena ada dasarnya itu adalah KTP atau KK itunya, taruhlah misalkan KTP. Nah, artinya pertanyaan besarnya gitu, ini bukan sederhana lagi pertanyaannya. Pertanyaan besarnya adalah dasar itu dalam pengertian KTP itu dari mana mendapatkannya sehingga bisa dibuatkan KTA. Itu dia. Jadi untuk zaman sekarang itu tidak ada yang tidak mungkin. Yeah. Tidak ada yang tidak mungkin, dan KTA sekarang kan zaman digital bisa saja. Nah, sebagaimana yang saya ketahui kemarin melihat para operator sedang melakukan verifikasi administrasi di akun sipol, itu ada satu orang ada di 3 partai dan semuanya ada KTA. KTA-nya ada. Jadi tidak menutup kemungkinan penyelenggara pemilu pun bisa saja itu KTA-nya secara digital dibuatkan langsung. Apa sih yang tidak mungkin zaman sekarang? Jadi kesimpulannya tidak seperti dulu prosesnya kan manual. Iya. Ya kan? Kalau dulu kan prosesnya manual. Kemudian bisa saja gitu. Mungkin atau mungkin saja sekarang kan yang namanya KTP harusnya itu sebagai informasi yang dikecualikan. Tapi sekarang, mohon maaf ini agak menyimpang sedikit. Kalau kita misalkan mau pinjam kan harus melihat KTP. Itu bisa saja terjadi. Itu dicatut pencatutan KTP. Karena sekarang memang zamannya zaman digital. Apapun itu kan harus dilakukan secara digital juga. Termasuk KTP sekarang sudah tidak dianggap, seolah-olah tidak dianggap sebagai informasi yang dikecualikan. Padahal kalau menurut Undang-Undang KI kan nomor handphone termasuk KTP adalah informasi yang dikecualikan karena itu sifatnya privasi. Betul. Tapi sekarang tahu sendiri mungkin Pak Rino, itu lalu lalang di Dunia Maya itu kan bisa. Nah, bisa saja mungkin ya itu ada pencatutan KTP ya dari penyelenggara pemilu maupun sekretariat atau tenaga PPNPM, baik itu di Bawaslu maupun KPU, bisa saja itu juga dicatut oleh partai politik untuk dijadikan anggota partai. Dan KTA kan sekarang saya tadi sampaikan apa sih yang tidak mungkin sekarang. Dulu prosesnya manual, nggak mungkin KTP-nya harus ada, dibuatkan manual. Kalau sekarang kan gampang. Jadi gampang sekali gitu. Jadi
Kalau saya boleh berseloroh begini, kalau kita merasa pernah memberikan identitas kependudukan kita, KTP gitu ya, untuk mengurusi satu hal yang sifatnya administrasi gitu ya, maka kemungkinan besar nama kita akan ada di Sipol. Betul. Iya. Nah, dari sisi itu kan, oke lah, ada apa? Ada semacam penyalahgunaan identitas itu ya, secara tidak sah, ya. Tapi itu kan dalam undang-undang dan norma yang lain. Nah, dalam konteks tahapan gitu ya, ketika ada orang yang komplain merasa nama identitas saya digunakan secara tidak sah begitu ya, untuk didaftarkan menjadi keanggotaan partai, kemudian menempuh jalur hukum kan begitu ya. Tapi kan dalam konteks ini KPU hanya sebatas kepentingannya secara administratif untuk tahapan pendaftaran ini kan. Adapun orang yang kemudian merasa dirugikan dan ingin menempuh upaya hukum, berarti itu di luar konteks kepemiluan dan di luar tahapan ini kan. Tapi jangan salah ya. Ya. Mohon maaf, dikoreksi kalau saya salah penyampaian. Kalau tidak salah itu ada surat pernyataan nanti di PKPU dalam lampiran. Ketika seseorang tidak merasa menjadi anggota partai, salah satu partai politik, itu bisa dibuatkan surat pernyataan sesuai dengan form yang sudah ditentukan oleh PKPU. Nah, jadi tahapan ketika seseorang tidak merasa menjadi anggota partai, nanti KPU klarifikasi gitu, termasuk bukan saja ganda eksternal, tapi penyelenggara yang tidak merasa diklarifikasi, kemudian kalau tidak merasa itu dicatut namanya, tinggal dibuatkan dalam surat pernyataan. Ya. Itu sih prosesnya seperti itu. Ya, secara administratif dalam konteks tahapan ini kan hanya mengisi surat pernyataan bahwa saya tidak merasa mendaftar diri sebagai anggota partai politik. Nah, itu nanti kan muncul tuh kalau setelah dilakukan verifikasi, nanti kan di akun Sipolnya kan muncul nanti. Kalau misalkan dicoret berarti kan TMS nantinya. Jadi tidak masuk anggota. Betul. Tapi kan penghapusan nama di Sipolnya itu kan berjenjang. Tidak bisa dilakukan di tingkat kabupaten kota gitu ya. Klarifikasi tetap dilakukan oleh kabupaten kota. Yeah. Jadi setelah ada surat pernyataan dilaporkan oleh akun Sipol, itu kan terus berproses gitu. Dan memang itu secara administratif termasuk juga buat orang yang dicatutnya barangkali itu juga sudah cukup ya. Sudah cukup. Ini sebagai bukti bahwa memang saya tidak pernah merasa gitu. Nah, tadi menarik melihat kasus ini dari sisi yang lain tentu ya. Nah, ini saya jadi terpikir apakah podcast yang kedua nanti akan mengundang dari Dukcapil gitu ya. Ini pertanyaan dasarnya ini, kalau kasusnya seperti ini gitu ya, bagaimana sebetulnya penggunaan identitas kependudukan secara sah gitu ya, konsekuensi hukumnya apa gitu ya, regulasinya seperti apa, ini menarik gitu ya. Karena kalau kita membahas itu Kak di luar konteks tema ini kan begitu ya. Karena memang tidak mohon maaf. Jadi penyelenggara pemilu yang dicatut namanya itu kan dirugikan. Betul. Secara moral kan. Ya. Jadi seolah-olah mohon maaf mungkin di awal tidak ada transparansi, tidak ada penyaringan berkas gitu, seolah-olah itu seperti kesannya terabaikan. Betul. KPU berapa Bu? 83 ya? 98. Se-Indonesia ya? Ya sedikit. Kalau lebih banyak Bawaslu. Betul. Ya, betul tadi penyelenggara pemilu memang sangat dirugikan karena nanti ketika ada seleksi penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kota, provinsi termasuk Bawaslu RI kan ada syarat tuh, namanya tidak boleh tercantum dalam Sipol. Artinya yang 175 orang ini harus secepatnya clear dan namanya tidak boleh ada dalam Sipol. Tapi kalau misalkan prosesnya terus ditempuh, dilakukan, kemudian hasilnya nanti keluar bahwa orang yang bersangkutan bukan anggota partai, tidak jadi masalah sebenarnya. Yang penting yakin kalau kita ini bukan anggota partai. Gitu. Kecuali kalau di luar itu mah beda lagi ya ceritanya. Jadi bagi yang tercatut ya, namanya baik itu di Bawaslu maupun di KPU tentu harus segera membuat surat pernyataan gitu. Setelah ada pengklarifikasian dari KPU, kemudian membuat surat pernyataan dan diproses ya, insya Allah pasti itu akan keluar. Dan di akun Sipolnya juga nanti akan TMS.
Iya. Iya, oke. Karena memang proses subtahapan pendaftaran sudah, tinggal verifikasi. Vermin dan Verpak juga cukup panjang ya, masih ada Nanti panjang. verifikasi administrasi itu kan sampai tanggal 26. 26 betul. Kemudian dimaksimalkan 29, nanti ada permin perbaikan. Ya, masih ada. Jadi itu masih, ya. prosesnya masih panjang. Masih panjang. Jadi nanti September kalau tidak salah ya, 1 sampai 14 September itu ada permin perbaikan bagi masalah-masalah yang kemarin sudah tersisir oleh KPU, kemudian disampaikan, dikembalikan lagi ke KPRI, nanti KPRI kan menindaklanjuti ke partai harus segera gitu, terutama yang ganda eksternal nih. Yeah. Mana yang paling cepat menyampaikan surat pernyataan anggota yang merasa tidak tidak menjadi anggota di salah satu partai lainnya. Jadi ketika salah satu partai, misalkan ada 2 partai, ada 2 orang nama yang sama ya. Kalau misalkan salah satu partai ini lebih cepat menyampaikan surat pernyataan, maka ini otomatis TMS. Ya. Di tahapan permin, Bu, ini kan dianggap selesai soal kegandaan itu ya, karena sudah dilakukan verifikasi administrasi melalui Sipol. Oke, diasumsikan dan kita anggap selesai. Nah, persoalan yang tidak selesai kemudian masuk ke tahapan Perpak. Misalkan Kevik satu partai misalkan ada 800 lah misalkan anggota itu ya. Nah, ketika dilakukan Perpak, ini kan utamanya ya salah satu target Perpaknya itu adalah memastikan orang itu betul-betul merasa mendaftarkan diri sebagai anggota partai. Lagi-lagi balik ke sana kan isunya gitu ya. Nah, proses Perpak, pengambilan sampelnya itu kan melalui rumus Morgan yang penghitungan jumlah sampelnya itu sudah dilakukan di tingkat RI oleh KPU RI begitu ya. Jadi KPU Kabupaten Kota hanya menerima nama-nama atau nomor KTA yang kemudian dilakukan sampel atau dilakukan verifikasi faktual. Nah, satu sisi Bawaslu melakukan pencermatan, ya, melakukan membuka pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan namanya masuk dalam keanggotaan partai, tapi tadi ya tidak merasa mendaftar gitu ya. Kemudian kami mengkolek dan kami akan merekomendasikan nama-nama itu ke KPU, gitu ya. Kalau ada dalam daftar sampel yang di Perpak tidak jadi masalah karena nanti akan didatangi ya. Tapi kemudian kalau nama-nama yang kita rekomendasikan ke KPU di luar nama-nama yang disampel, nah ini treatmentnya seperti apa? Yang jelas KPU Kabupaten Kota verifikasi faktual sesuai dengan nama-nama yang sudah disampaikan melalui penghitungan Morgan itu ya. Itu dulu yang di Perpak. Tuh. Itu yang karena itu yang akan menentukan ya kan. Kalau misalkan Bawaslu merekomendasikan, mohon maaf ini karena bukan ranah saya untuk menjawab. Yeah. Karena saya bukan divisi teknis. Iya, iya. Jadi saya tidak mau mendahului Betul. tugas daripada divisinya masing-masing. Jadi yang akan saya jawab adalah KPU Kabupaten Kota akan memverifikasi faktual sebagaimana yang sudah itu data-datanya yang sudah dikirim oleh KPRI. Itu yang lebih diutamakan. Seperti itu, Pak Rino, mohon maaf untuk masalah ke sana. Jadi saya tidak punya kewenangan untuk menjawab itu. Soalnya nanti buntutnya kan juga ketika Bawaslu misalkan menerima aduan sekian puluh nama, kan konsekuensinya juga akan mengurangi jumlah keanggotaan di satu partai. Satu sisi ada nama-nama nih yang tidak mengakui, satu sisi juga tidak diperpak karena tidak masuk ke sampel gitu ya. Dan satu sisi juga karena memang tidak mengakui ya harus di ini. Ya, makanya batas minimal bagi partai politik di kabupaten kota itu harus jumlah minimalnya itu 732. Jadi ketika nanti ada potensi-potensi yang maksud dari Bawaslu itu kan tidak akan mengurangi jumlah. Tuh. Makanya harus kalau bisa
di atas 732. Batas amannya ya. Ya iya. Jadi kalau misalkan lebih dari 1000 itu lebih aman. Iya. Jadi ketika ada kegiatan verifikasi faktual, ada beberapa yang mungkin dianggap TMS ya yang dimaksud tadi, itu kan tidak akan mengurangi jumlah minimal yang sudah ditentukan dalam regulasi. Iya. Jadi lebih baik amannya 800 atau lebih baik juga 1000 gitu. Malah ada yang 2000 gitu. Itu kan lebih aman. Jadi ada hal-hal yang memang harus disiapkan oleh mereka ketika nanti verifikasi faktual. Kemungkinan terjadi itu kan tidak akan mengurangi keanggotaan. Oke. Jadi bisa memenuhi persyaratan seperti itu. Oke, siap Bu Kadip. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Ya, nanti sebetulnya banyak yang menarik untuk dieksplor gitu ya. Tapi berhubung ini podcast perdana, jadi harus menyisihkan tema demi tema untuk kelangsungan podcast ini selanjutnya gitu. Jadi diempet-empet. Biar penasaran. Biar penasaran gitu. Apa nih kayaknya? Betul. Masih kayak nggak ganjal gitu. Iya. Apunten panginten di tahapan Permin ada beberapa tim fasilitasi pengawasan tahapan ini yang melakukan pengawasan langsung di kantor KPU gitu ya. Ya. Juga pengawasan tidak langsung, pencermatan melalui sipol yang aksesnya sudah diberikan kemarin begitu ya. Jadi ya kita sama-sama melaksanakan pekerjaan dengan porsi masing-masing. Ya, sama-sama tadi ada beberapa pertanyaan yang memang bukan di ranah saya sebagai Dipsos untuk menjawab, karena itu kan lebih ke teknis ya. Iya. Bukan berarti ini karena kita harus bisa menghargai satu sama lain seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Kadip, hatur nuhun tos di rewong. Oke, baik, itulah diskusi atau percakapan ringan kita ya dengan Bu Komisioner KPU Kota Tasikmalaya, Bu Kadip SDM. Sosdiklit dan Parmas. Nah, itulah ya, panjang sekali soalnya. Sosdiklit, Parmas dan SDM. Ya. Tentu di episode yang akan datang kita akan, tapi tadi saya menarik ya, saya ingin mengeksplor lebih jauh dari aspek undang-undang yang lain ya tadi, karena penggunaan identitas kependudukan secara tidak sah ini nih, bagaimana sebetulnya regulasinya, tentu di luar regulasi pemilu ya, dan yang kemudian punya kompetensi menjawab ini barangkali dari Disduk ya Bu ya. Iya. Betul. Regulasinya seperti apa, sanksinya seperti apa gitu ya terkait dengan penyalahgunaan identitas kependudukan secara tidak sah. Baik, itu barangkali podcast kita pada sore hari ini ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam hal kepemiluan. Nantikan podcast-podcast selanjutnya di Narasi Pemilu, Menata Demokrasi dan Pemilu Bawaslu Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.